Assalamualaikum, selamat sore. Bapak Agus selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, ya, Organization Behavior, dan teman-teman kelas 24C sekalian. Hari ini bersama saya, Beverly Priscilla Naksabandi, dengan 3 digit NIM terakhir 636. Sore ini kita bakal bahas studi kasus dari PT Semen Gresik. Nah, dengan kacamata Organization Behavior ya, mata kuliah ini, khususnya di bab persepsi dan pengambilan keputusan individual. Oke, nah kenapa sih kok menarik sih bab ini? Karena CSR mereka itu dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Tapi cara mereka menentukan program ini itu juga tak lain dan tak bukan pasti dipengaruhi oleh persepsi dan bias. Oke, kita bahas, kita bersen. Oke, oke, kita bahas di materi apa itu persepsi, apa itu bias, terus gimana cara mereka ini pura-puranya kita sebagai manajer ya, sebagai manajer mereka mengambil keputusan. Apalagi kita sebagai manajer dihadapkan oleh bias-bias dan persepsi kita sendiri terhadap realita di lapangan. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, pertama, Semen Gresik itu BUMN, bagian dari holding SIG ya, PT Semen Indonesia. Karena skala produksinya besar di Gresik, ada di Gresik ya, Tuban, Rembang, otomatis interaksi dengan masyarakat itu tinggi. Jadi CSR bukan cuma formalitas ya bagi mereka, tapi juga strategi menjaga hubungan sosial dan reputasi. Nah, di sini persepsi itu berperan. Oke, oke, proses persepsi. Gak mungkin persepsi itu muncul tiba-tiba, pasti ada urutannya. Tapi sebelum itu, persepsi itu apa? Persepsi itu cara kita menafsirkan informasi. Katanya Robbins, yang buku buat referensi kita kali ini, itu Robin bilang perilaku orang lebih dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap realita, bukan realita itu sendiri. Jadi, kita nih dihadapin dengan realita, pasti pertama yang udah ada di otak itu persepsi kita terhadap si realita itu, bukan kenyataannya. Kayak gitu. Oke, faktor-faktornya ini ya di sini ada karakteristik si individu ini, kita sebagai manajernya, ada sikap kita, terus motif kita, minat, pengalaman, sama kita pasti punya ekspektasi. Terus objeknya juga, objeknya ini apa yang dipersepsikan oleh kita, sama konteks situasi. Konteks situasinya ada waktu, lingkungan sosial, sama kondisi organisasi tersebut. Di sini kita pakai PT Semen Gresik. Oke, prosesnya itu panjang. Enggak sih, simple sih. Karena kalau kita kan kenyataan langsung pes gitu. Kalau dibedah, ini ada pertama, ini masyarakat ini lapor, lapor ke kita, ke manajemennya. Mereka itu butuh apa terhadap kita PT Semen Gresik gitu. Nah, laporannya banyak nih. Kita seleksi, nggak semuanya diproses ya. Kita juga pilih yang paling relevan sama kita, juga prioritasnya kita apa, dan mungkin urgensinya juga yang lebih prioritas kala itu. Contoh, mungkin si manajer ini saya lebih fokus ke pendidikan dibanding kesehatan, karena saya lihat yang di sini pendidikan itu lebih urgent, lebih mendesak. Oke, organisasi. Informasi yang udah dipilih itu tadi diatur sesuai pengalaman kita juga sama nilai-nilai yang kita bawa dan harapan kita. Misal, di Semen Gresik ini ada kalau kita buka, saya buka nggak ya? Kalau kita buka itu ada di profilnya program CSR, mereka bilangnya tanggung jawab sosial itu ada di 4 pilar, ya, ada di 4 pilar, ada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Ya, jadi kita bawa nilai-nilai itu pastinya. Nah, masuk kita ke interpretasi. Kita wujudkan nih. Kita wujudkan apa yang diminta masyarakat, terus yang sudah kita seleksi dan kita bawakan, kita berikan kepada masyarakat. Oke, saya manajer menafsirkan pendidikan lebih penting nih. Jadi, saya adakan beasiswa. Nah, beasiswa ini, solusi yang tepat nih buat pertumbuhan masyarakat. Seperti itu. Oke, responnya, yang hasil keputusan itu tadi. Yang interpretasi ini tadi kan saya memilih buat kasih beasiswa.
itu bakal pengaruh sama tindakan atas putusan. Saya juga ada baca di profilnya itu yang program, hmm, kalau nggak salah antara sosial atau pendidikannya, mereka itu memang sengaja bikin respon atau keputusan itu yang nilainya tuh cukup baik, bukan yang baik banget. Karena faktor kita untuk bilang, oh keputusan kita ini baik banget, itu berat dan kompleks. Kita harus tahu semua data-data, semua detailnya dari masyarakat, semuanya itu baru bisa dikatakan baik, baik plus A plus gitu mungkin ya. Jadi di sana kita pakai cukup baik karena ada keterbatasan gitu tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada persepsi, ada bias. Bias itu keputusan yang keputusan tuh nggak selalu rasional ya. Ada biasnya, kayak belum terkategori. Di sini tuh eh, buat teman-teman mungkin yang belum biasa mengatasi bias-bias persepsi, bisa latihan pakai teori di sini. Bisa pakai ini. Oh, tiba-tiba kayak kok rasa-rasanya keputusan saya terpaku sama data yang awal ya. Ini. No, no. Jadi kita juga harus latih kesadaran kita juga. Oh ini saya ada bias nih kok malah ikut data yang awal. Enggak, kita harus ikut data aktual sesuai waktu itu. Waktu itu pasti beda-beda. Oke, habis itu overconfident ini nggak boleh ya. Nggak boleh terlalu percaya diri kalau keputusannya itu udah, wah ini mentok, ini paling benar, udah ini aja selamanya. Enggak, kita juga kayak learning by doing. Kita berjalan terus, kita juga ngulik terus apa sih permasalahan yang di masyarakat ini yang kiranya kita belum bisa jawab gitu. Confirmation bias di sini. Cuman lihat testimoni positif. Pasti kalau kita cuman lihat testimoni positif, kita merasa gak ada salah kan ya. Jadi kita juga lihat konfirmasi yang mungkin masyarakat kurang enak. Kalau kita bilangnya bintang satu, itu kita juga harus peka, harus mm, mau ngulik itu. Biar kita juga bisa tahu kebutuhan masyarakatnya apa. Oke, lanjut. Di sini ada lagi ke bias keputusan tuh, availability. Cuman fokus pada isu yang sering muncul di media. Hmm, mungkin isu lingkungan waktu itu lagi happening. Akhirnya kita cuman bagi cobaan aja. Enggak, kita juga harus mulai sama isu-isu yang mungkin lagi nggak happening. Jadi kita emang harus peka sama realita yang ada di sekitar saat itu. Dan saat itu nggak patokan buat besoknya. Besoknya pasti juga ada lagi beda. Seperti itu. Terus representatif menganggap semua desa sama. Jadi kita nggak boleh pukul rata semua desa. Oh, desa ini yang gotong royong. Oh, ini orangnya gotong royong semua kok. Ya udah sih gitu. Enggak, semua desa itu juga punya karakternya sendiri-sendiri. Punya karakteristiknya sendiri-sendiri menanggapi suatu isu, menanggapi apapun realita itu pasti beda-beda. Kita juga harus mengenali semua desa-desa itu. Itu misalnya. Sama ini, escalation of commitment. Tetap jalankan program meski nggak efektif. Wah, ini kayak kalau teman-teman udah tahu, kayaknya nyasar deh. Putar balik dong ya. Jangan terus terus nyasarnya kejauhan nanti nggak sampai tujuan. Jadi kalau udah kerasa, oh ini salah nih. Dievaluasi. Kalau perlu mulai dari ulang-ulang, revisi dari setengah jalan nih, setengah jalan, seperti itu. Karena ya percuma kalau tujuannya bukan ke sana, tapi kitanya nyasar kan percuma. Seperti itu. Oke, contohnya tuh kalau di Semen Gresik itu kan mereka punya ya beasiswa BES SG. Mereka menjelaskan kalau keputusan mereka itu cukup baik dan tahu kalau itu belum menyeluruh karena mereka juga punya keterbatasan itu. Ya mungkin harapannya mereka bakal ngulik terus ya kebutuhan masyarakat di sekitar tuh apa aja. Nggak cuma beasiswa mungkin nanti mereka menciptakan program apa. Oke, Oke kita lanjut ke bias kita sudah tahu, persepsi apa itu sudah tahu. Ini bias persepsi. Digabung nih. Apa itu bias persepsi? Ini latihan lebih kompleks lagi ya teman-teman. Harus peka, bedain mana yang hanya persepsi, mana yang itu tuh bias. Kita harus nyata-nyata lihat realita yang ada di eh, lapangan. Tanpa dipengaruhi sama data awal mungkin atau ekspektasi kita. Atau kita langsung pukul rata semuanya. No, begitu.
Oke, jenis-jenis bias persepsi. Katanya Robin itu ada ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah. Iya, di sini saya ada 5. Selective perception, hanya fokus isu tertentu. Tadi ya, cuman fokus satu isu doang. Padahal di dalam kehidupan ini juga isu-isu ada banyak. Mungkin yang happening emang satu, yang viral cuma satu. Tapi kita harus melek ke hal yang nggak viral juga. Kita juga harus aware ya. Sama ada halo effect. Halo effect ini misal menilai desa itu sejahtera, cuman pakai satu indikator. Oh, kalau mereka ini sawahnya hijau semua, ini udah sejahtera. Belum tentu. Kita harus ulik itu lebih dalam. Ini kontras effect. Aduh, kalau bed. Oke, kontras effect ini membandingkan antar daerah, eh, cuman desa ini sama ini. Belum tentu benar juga persepsinya teman-teman, bisa aja ini malah kurang adil ya. Karena yang dibandingin cuman sama desa ono, sama desa ono. Jadi mungkin kalau di apa persepsi kan kurang imbang, nggak setara. Stereotip, oke, menilai berdasarkan kategori umum. Oh, semua masyarakat cuman butuh lapangan kerja. Padahal mereka juga butuh pendidikan, butuh kesehatan, butuh akses lainnya di bidang lainnya. Nggak cuman butuh lapangan kerja doang. Jadi kita juga harus peka. Apalagi kita pegang PT yang segede itu. Oke, projection, mengasumsikan masyarakat punya nilai sama dengan perusahaan. Oke, manajemen berasumsi masyarakat lebih peduli pada bangunan fisik, jalan gedung. Padahal kan mereka juga butuh kesehatan tadi ya, ada sama pendidikan. Jadi itu, jadi ya kalau apa CSR di Semen Gresik, ini kita udah berapa menit ya? Ini kita lanjut poin terakhir ya, decision making, kita sebagai individu. Dalam kita mengambil keputusan itu, nggak cuma perhatiin untungnya kita, apalagi bersosial itu, untung itu paling nomor 2. Yang penting etis, sesuai moral, sesuai etika. Kalau menurutnya Robbins itu ada 5 nih, 5 indikasi utilitarian approach. Jadi keputusan diambil berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ini contohnya kalau di Semen Gresik kan memilih program CSR pendidikan karena dianggap memberi dampak luas ke masyarakat. Karena, oh ini kayaknya masyarakat yang jumlahnya lebih gede ini juga butuh pendidikan. Ini terapkanlah CSR ini jalan. Oke, begitu. Right. Right ini menghormati. Menghormati hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Di pabrik yang baru, itu mereka sudah green ya pabriknya. Udah ada filter debu, hemat listrik sampai 40 atau 60%. Itu karena masyarakat di sekitar juga berhak dapat udara segar, juga berhak lahan-lahannya ini tidak berdebu, tidak berlimbah atas pabrik kita. Sama justik adil ya, harus adil merata. Distribusi semua desa ini programnya jalan secara merata, adil secara desa mungkin juga proporsinya nggak harus sama gitu ya. Tiap daerah punya porsinya masing-masing. Kayak kita harus lihat itu. Sama care, kita peduli. Peduli ini contohnya pakai beasiswa tadi ya, beasiswa pedulinya perusahaan terhadap generasi masa depan di sekitar situ. Kita peduli sama pendidikan mereka. Seperti itu. Ya, kalau pendekatan ini dipakai, pendekatan ini semua yang ada di PPT ini dipakai. Keputusan CSR teman-teman ini bisa jos banget, bisa relevan dan berkelanjutan. Begitu ya. Oke, kesimpulannya persepsi dan bias sangat berpengaruh ya ternyata dalam pengambilan keputusan. Ini khususnya saya angkat dari PT Semen Gresik. Tantangan Tantangannya pasti latihan mana tahu bias, mana tahu persepsi, terus mana realita. Itu tantangan kita ya. Terus kita ambil keputusan yang etis, nggak hanya mikir laba, tapi juga etis, secara etika, secara moral. Kita pedulikan hak-hak manusia dan kita kasih keputusan yang pastinya berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, sekian ya dari saya. Jika ada kurang, boleh komen di bawah. Komen boleh atau DM saya atau chat langsung saya boleh, kita diskusi sharing-sharing Pak. Oke baik, terima kasih Bapak Agus dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Thank you. Ini stopnya gimana? Oh ini. Ini. Bye bye.